Di balik tempurung kecilnya, seekor kura-kura bernama Kiko menatap cakrawala dengan mata berbinar. Ia selalu yakin bahwa kolam kecil tempatnya tinggal adalah seluruh dunia. Sampai suatu hari, omdak besar dari kejauhan membawa suara misterius yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Suara yang seolah memanggilnya keluar, menjanjikan sesuatu yang jauh lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Namun ketika Kiko mencoba melangkah keluar dari zona nyamannya, suara-suara di sekitarnya mulai meragukannya. Untuk apa pergi jauh? Di sini sudah cukup, kata teman-temannya. Tapi suara ombak itu semakin kuat, seolah berkata, dunia tidak berhenti di tempurungmu. Dan di saat itulah Kiko harus memilih, tetap aman atau berani menemukan arti sebenarnya dari luasnya kehidupan. Assalamualaikum teman-teman, semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Jangan lupa klik subscribe supaya tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Dan tulis di kolom komentar kalian nonton dari kota mana. Yuk kita mulai kisah penuh makna hari ini. Kiko adalah seekor kura-kura kecil yang hidup di sebuah kolam yang tenang. Airnya jernih, penuh tanaman hijau dan selalu terasa aman. Setiap hari, ia berenang santai, bermain dengan ikan-ikan kecil, dan berjemur di atas batu hangat. Bagi Kiko, dunia ini sudah sempurna. Ia tidak pernah berpikir bahwa ada sesuatu yang lebih besar di luar sana, karena semua yang ia butuhkan sudah ada di sekelilingnya. Setiap pagi, Kiko memiliki rutinitas yang sama. Ia bangun saat matahari mulai hangat, menyapa teman-temannya, lalu berenang mengelilingi kolam sambil menghitung batu-batu yang ia hafal di luar kepala. Bahkan, ia punya tempat favorit untuk duduk dan melihat langit. Baginya, hidup itu sederhana dan tidak perlu berubah. Semua terasa cukup, nyaman, dan bisa diprediksi. Namun, suatu hari, sesuatu yang berbeda terjadi. Dari kejauhan, Kiko mendengar suara gemuruh lembut yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Suara itu tidak seperti angin atau air di kolamnya. Suara itu terasa luas, dalam, dan penuh misteri. Kiko berhenti berenang dan mendengarkan dengan seksama. Hatinya berdebar, seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Ia bertanya kepada ikan-ikan di sekitarnya, "Apakah kalian pernah mendengar suara itu?" Namun mereka hanya menggeleng dan kembali bermain seperti biasa. Tidak ada yang merasa aneh. Tapi bagi Kiko, suara itu berbeda. Ia terus memikirkannya, bahkan saat malam tiba. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mungkin dunia ini tidak hanya sebatas kolam kecil yang ia kenal. Malam itu, Kiko tidak langsung tidur. Ia menatap langit penuh bintang dan bertanya dalam hati, apakah ada tempat lain di luar sana? Pertanyaan itu terus berputar di pikirannya, dan tanpa ia sadari, benih keberanian mulai tumbuh di dalam dirinya. Sebuah keinginan kecil untuk melihat dunia yang lebih luas, di luar tempurungnya sendiri. Keesokan harinya, Kiko akhirnya membuat keputusan yang tidak biasa. Ia berdiri di tepi kolam, menatap ke arah suara misterius itu berasal. Kakinya sempat ragu melangkah, tapi rasa penasaran jauh lebih kuat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kiko memilih untuk mencoba sesuatu yang belum pernah ia lakukan, meninggalkan tempat yang selama ini ia anggap sebagai seluruh dunia. Saat Kiko mulai berjalan, ia segera menyadari bahwa dunia di luar kolam tidak semudah yang ia bayangkan. Tanah terasa berbeda, langkahnya lebih lambat, dan ia beberapa kali terpeleset karena belum terbiasa. Bahkan seekor kepiting kecil sempat tertawa melihat cara jalannya yang kaku. Kiko sempat tersipu, tapi ia juga ikut tertawa. Ternyata, belajar hal baru memang sering terasa lucu di awal. Perjalanan itu membuat Kiko bertemu berbagai makhluk baru. Ia melihat burung yang bisa terbang tinggi, dan ia sempat heran kenapa mereka tidak takut jatuh. Ia juga bertemu seekor siput yang berjalan lebih lambat darinya, membuatnya tersenyum bangga untuk pertama kalinya. Dari setiap pertemuan, Kiko mulai memahami bahwa setiap makhluk punya cara hidupnya masing-masing. Namun, tidak semua berjalan mulus. Di tengah perjalanan, Kiko merasa lelah dan mulai merindukan kolamnya.
Ia sempat berpikir untuk kembali saja, tapi ketika ia mengingat suara ombak itu, hatinya kembali tergerak. Ada sesuatu yang lebih besar menantinya, dan ia tidak ingin berhenti di tengah jalan. Dengan napas pelan dan langkah kecil, Kiko melanjutkan perjalanannya. Ia mulai mengerti bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tapi tetap melangkah meskipun ada rasa takut. Dan tanpa ia sadari, setiap langkah kecil itu membawanya semakin dekat ke sesuatu yang akan mengubah cara pandangnya selamanya. Akhirnya, Kiko sampai di tempat yang selama ini hanya ia dengar dari suara. Di hadapannya, terbentang luas air tanpa batas, samudra. Ombaknya bergulung lembut dan angin laut menyapa wajahnya. Kiko terdiam. Ia tidak pernah membayangkan dunia bisa sebesar ini. Kolam kecilnya terasa begitu kecil dibandingkan dengan apa yang kini ia lihat. Saat Kiko melangkah lebih dekat, seekor penyu besar muncul dari air dan menyapanya dengan ramah. "Selamat datang di samudra," katanya dengan suara tenang. Kiko merasa kecil, tapi juga merasa diterima. Ia mulai menyadari bahwa dunia ini penuh dengan hal-hal baru yang tidak ia ketahui sebelumnya. Penyu itu mengajak Kiko melihat lebih jauh ke dalam samudra. Ia menunjukkan berbagai warna air, arus yang bergerak, dan kehidupan yang beragam. Kiko merasa takjub. Ia mulai memahami bahwa dunia tidak hanya luas, tapi juga penuh pelajaran yang tidak akan ia temukan jika tetap di tempat yang sama. Namun, penyu itu berkata, "Luasnya dunia bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipelajari." Kata-kata itu menenangkan hati Kiko. Ia tidak lagi merasa kecil, melainkan merasa beruntung bisa melihat hal sebesar ini. Saat matahari mulai tenggelam, Kiko tersenyum. Ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai, tapi satu hal pasti, ia sudah melihat dunia yang jauh lebih luas dari tempurungnya. Kiko mulai memahami bahwa setiap langkah yang ia ambil telah mengajarkannya sesuatu. Dari rasa takut, ia belajar berani. Dari kesulitan, ia belajar bertahan. Dan dari perjalanan, ia belajar bahwa dunia ini penuh kemungkinan. Ia juga menyadari bahwa tidak ada yang salah dengan tempat asalnya. Kolam kecil itu tetap berarti baginya. Tapi kini, ia tahu bahwa hidup tidak harus berhenti di sana. Dunia terlalu luas untuk hanya dilihat dari satu sudut saja. Kiko tersenyum saat mengingat dirinya yang dulu. Ia yang takut melangkah, kini telah berdiri di tepi samudra. Perubahan itu tidak terjadi dalam sekejap, tapi dari langkah kecil yang terus ia lakukan. Ia pun ingin suatu hari kembali ke kolamnya, bukan untuk tinggal selamanya, tapi untuk berbagi cerita, agar teman-temannya tahu bahwa dunia jauh lebih luas dari yang mereka bayangkan. Dan di dalam hatinya, Kiko berjanji untuk terus belajar, terus melangkah, dan tidak takut mencoba hal baru lagi. Kiko akhirnya mengerti bahwa tempurung bukanlah batas, melainkan awal. Ia melindunginya, tapi bukan untuk membatasi langkahnya. Dunia memang luas, tapi bukan berarti menakutkan. Justru di sanalah kita belajar, tumbuh, dan menemukan siapa diri kita sebenarnya. Cerita Kiko mengajarkan bahwa keberanian tidak harus besar. Cukup dimulai dari satu langkah kecil keluar dari zona nyaman. Dan mungkin seperti Kiko, kita semua punya tempurung masing-masing. Tapi pilihan untuk keluar dan melihat dunia selalu ada di tangan kita. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Semoga kisah Kiko bisa menginspirasi kita semua untuk berani melangkah dan melihat luasnya dunia. Sampai jumpa di cerita berikutnya.